Semangat pagi, bersyukur untuk anugerah Tuhan yang kembali dinikmati dan dikecap pagi ini. Mari kembali kita syukuri semua yang Tuhan perkenankan untuk kita nikmati, seraya memohon pertolongan Tuhan untuk hari ini dalam segala karya, juang dan kerja kita melalui saat teduh dengan rehat edisi Sabtu 24 Oktober 2020. Mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu yang boleh kami nikmati hari ini. Roh Kudus tolong kami dalam memahami dan mewujudkan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Ampuni kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Ulangan pasal 32 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Nasihat Musa yang terakhir. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya." Amin. Dari perikop pembacaan kita Ulangan pasal 32 ayat 44 sampai 47 diberi tema, "Ingatlah perkataanku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika saudara merenungkan ulang kehidupan, adakah perkataan seseorang yang sampai hari ini masih tersimpan di pikiran saudara? Jika masih ada, mengapa perkataan itu tetap menguat dalam ingatan saudara? Perikop ini merupakan pesan terakhir Musa sebelum ia meninggal. Ia berpesan agar bangsa Israel tetap taat terhadap Taurat dan setia mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Ketika Musa menyampaikan nasihatnya, bangsa Israel berkumpul tertunduk untuk mendengarkan setiap kata dari Musa. Musa mengharapkan agar bangsa Israel tidak hanya larut dalam rasa haru, tetapi diharapkan menyimak segala perkataan Musa. Itulah sebabnya Musa berkata, "Perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu." Ayat 47. Kalimat "jalanilah harimu" seolah itu sebagai kesempatan terakhir untuk bangsa Israel. Musa berharap agar bangsa Israel tetap mengingat syair-syair nyanyian Musa untuk direnungkan. Ayat 44 sampai 45. Dalam kesempatan itu, Musa kembali menegaskan kepada orang-orang Israel agar tidak meremehkan segala ajaran, nyanyian peringatan, dan Taurat Tuhan yang telah ia sampaikan kepada mereka, bahwa semua yang telah mereka dengar wajib diajarkan dan dilakukan oleh bangsa Israel dan keturunannya dengan setia. Ayat 46. Itulah sebabnya Musa menggarisbawahi bahwa segala hukum Taurat yang telah diajarkan kepada mereka bukan ucapan kosong, melainkan sumber kehidupan mereka. Ayat 47. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perkataan Musa di atas, kita diajak merenungkan bahwa jika kita memilih hidup berdasarkan perkataan Allah, maka kita pun akan menikmati keselamatan. Namun jika kita lebih memilih mengabaikan perkataan Allah, maka kita akan merasakan kehancuran akibat dari pilihan dan pembangkangan
kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur, kami menghampiri hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberkati kami dalam pembaringan kami semalam. Dan di pagi ini kami dibangunkan dengan tubuh yang penuh kekuatan baru. Bahkan diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan senantiasa menjadi suluh dan pedoman kami mengarungi kehidupan anugerah Tuhan. Roh Kudus tolong kami sehingga kami mampu untuk senantiasa mengingat perkataan-perkataan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan, membawa hidup kami. Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan aman dan tentram menjalani kehidupan ini. Akan dimampukan untuk mengangkat segala juang, karya dan kerja kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap usaha, rencana-rencana pekerjaan dan pelayanan kami, sehingga berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang baik pula. Iya Bapa, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Akan rumah tangga kami berkati. Hadirlah dan bertahtalah dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami berdoa menyerahkan anak-anak dan cucu-cucu terkasih kami Tuhan, dalam perjuangan-perjuangan kehidupan mereka. Tuntun mereka Tuhan, arahkan mereka, lindungi mereka, peliharakan mereka, sehingga mereka tetap dalam naungan kasih sayang Tuhan, dan tetap sukses dan berhasil dalam hidup dan kehidupan ini. Bahkan tuntun mereka untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kami berdoa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, dalam berbagai kehidupan mereka. Tuhan, naungi mereka dengan sayap pengasihan Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, membawa jemaat Tuhan berkati dalam segala karya, juang dan kerja mereka. Majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, dalam segala pelayanan dan karya mereka. Kami berdoa untuk pemuda-pemudi-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun mereka menjalani dan menikmati masa muda mereka, dan dalam menggapai cita-cita mereka dimanapun mereka berada. Biarlah masa muda mereka jalani dengan senantiasa bersandar dan berharap pada Tuhan sendiri. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, akan jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa buat anak kami Ria dan Dirga, pulihkan dari sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lalai, ingatkan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan hiburkan mereka semua. Yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah ya Allah, mereka semua tetap dipeliharakan dan dituntun oleh Tuhan, dan kami dimampukan untuk saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram. Kami tetap menjalani kehidupan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang berkati. Biarlah berjalan dengan baik dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Kami berdoa Tuhan, membawa pergumulan pandemi COVID-19 ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati kami semua, menguatkan kami semua, sehingga kami mampu bertahan dan kami mampu meyakini bahwa Tuhan akan memulihkan kami dari COVID-19. Ya Bapa, kami berdoa buat tim medis, pakai mereka sebagai alat di tangan Tuhan.
untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan mereka, terkhusus dalam merawat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami berdoa buat mereka yang terpapar COVID-19, pulihkan dan sembuhkan mereka. Beri semangat Tuhan menjalani pengobatan dan masa karantina, sehingga mereka boleh pulih seperti sedia kala seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Bapa, inilah hidup kami yang kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun memeliharakan kami, sehingga kami mampu menikmati dan menjalani kehidupan hari ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Dengarkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.